Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan teori akuntansi chapter 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Aris Alwaritz dengan NIM 2019-12-11-052 dan teman saya ada Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024 dan yang satu lagi teman saya Felicia Devia di Siti Hawa dengan NIM 2019-12-11-028. Berikut presentasinya. Aset. Dalam akuntansi, cara mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset, liabilitas, dan ekuitas sangat krusial. Kesalahan klasifikasi transaksi bisa saja menghasilkan salah saji yang material dalam proses interpretasi laporan keuangan, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan. Contohnya, tanah bisa diklasifikasikan sebagai aset. Tapi ketika tanah terkontaminasi sehingga tidak bisa digunakan dan sedang diperkarakan di pengadilan. Maka bukankah itu termasuk provisi atau liabilitas yang belum pasti jumlah dan waktunya? Maka proses klasifikasian akan mempengaruhi persepsi terhadap risiko dan solvabilitas. Dari suatu perusahaan. Berikut akan dijelaskan bagaimana proses pengklasifikasian aset, proses pengakuan dan pengukuran, serta berbagai isu terkait perspektif atas pengukuran dan pengakuan aset. Yang pertama, aset define. Aset dulu menjadi subjek standar akuntansi sebelum dibuat conceptual framework pada tahun 1980-an mengenai divisi utama tentang term aset. Menurut IACB, paragraf 49, aset didefinisikan sebagai aset adalah manfaat ekonomi di masa mendatang yang cukup pasti diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Maka definisi aset berkaitan erat dengan karakteristik berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi di masa mendatang atau future economic benefits. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan entitas atau control by an entity. Dan yang ketiga, akibat transaksi atau kejadian masa lalu, past events. Yang keempat, ada exchange ability atau masih menjadi perdebatan.
Yang pertama, kita akan bahas Future Economic Benefits. IECB Framework memaparkan esensi aset sebagai Future Economic Benefits, yaitu yang berpotensi atau secara langsung atau tidak langsung memberi kontribusi bagi aliran kas perusahaan. Jika dikaitkan dengan perusahaan profit dan non-profit, agar bisa dikualifikasikan sebagai aset. Maka Future Economic Benefit ini harus dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, apapun itu. Bagi perusahaan pencari profit, misalnya berbentuk penghematan biaya produksi atau aktivitas operasional yang menghasilkan tambahan revenue perusahaan. Future Economic Benefits berkaitan dengan economic resource. Ada dua karakteristik economic resource. Yang pertama, kelangkaan atau scarcity. Yang kedua, ada utilitas atau utility. Apabila resource tidak langka, maka resource tidak ekonomik. Karakteristik kedua yaitu utilitas, berhubungan dengan future benefits yang dibahas sebelumnya, yaitu kemampuan komoditas memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, suatu resource disebut memiliki nilai ekonomis apabila tidak cukup tersedia dan ternyata diminta atau dibutuhkan manusia. Next. Berdasarkan pendapat di atas, perlu diingat bahwa aset adalah yang bentuknya eksis saat ini dan mampu menghasilkan manfaat atau jasa, baik sekarang atau kelak. Bentuk eksis misalnya sebagai properti atau hak atas properti. Definisi framework tidak menekankan pada keberadaan sesuatu yang real saat ini ketika aset disetarakan dengan future benefit. Tidak semua objek disebut dengan aset. Gedung disebut aset karena bisa memberikan space service. Sedangkan mesin rusak yang tidak bisa dipakai tidak memberikan future economic benefit, sehingga bukan termasuk aset. Material gedung seperti batu bata dan semen juga tidak termasuk aset, tetapi setelah digabung menjadi sebuah gedung, maka baru bisa dikategorikan sebagai aset. Jadi, inti dari suatu aset adalah yang bisa menghasilkan future economic benefit. Next. Masuk ke materi 2, yaitu control by an entity. Agar dapat dikualifikasikan sebagai aset, manfaat ekonomi harus bisa dikontrol oleh entitas, yaitu membatasi akses pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis. Ijiro menyatakan bahwa akuntansi memandang aset sebagai sumber ekonomi yang berada di bawah penguasaan
atau pengendalian unit tertentu. Pertanyaannya, apakah aset harus berstatus dimiliki sebelum bisa dikategorikan sebagai aset? Menurut Sprague, kepemilikan dari suatu benda tidak lebih dari hak untuk menggunakan dan mengontrolnya. Artinya, konsep ownership yang dimaksud ialah sebatas memiliki hak untuk memakai atau mengontrol. Kontrol entitas terhadap suatu properti tidak absolut, melainkan terbatas. Paton menjelaskan bahwa cakupan kepentingan pribadi juga dipengaruhi oleh hak negara dan undang-undang. Misalnya, satu area tanah bisa saja dipakai milik pribadi, seperti pembangun rumah, tapi pemerintah berhak menggusurnya untuk kepentingan bersama, seperti pelebaran jalan. Jadi, hak menggunakan tanah itu tidak absolut, akan selalu dimiliki secara pribadi. Next. Kepemilikan seringkali sejalan dengan kontrol, namun bukan karakteristik yang penting bagi aset. Misalnya, toko abadi menjual barang konsinyasi dari Pak Rudi. Barang tersebut bukan aset toko abadi, tetapi toko itu memiliki possession dan kontrol. Contoh lainnya ialah rental lease agreement, yaitu perusahaan lease bisa mendapatkan benefit atas mobil sewaan dari lessor, tetapi status kepemilikan mobil tersebut masih ada di lessor, jadi tidak harus memiliki untuk bisa mengontrol suatu aset. Next. Istilah title juga bisa membingungkan. Misalnya, perusahaan transport membeli truk seharga $300.000 secara cicilan, walaupun perusahaan tidak memiliki dokumen kepemilikan legal yang disebut title, sampai truk tersebut dibayar sepenuhnya. Perusahaan memiliki hak legal untuk menggunakannya. Maka dalam akuntansi, truk tersebut aset perusahaan. Secara teknis, asterilnya adalah hak guna atas truk tersebut, bukan truk secara fisik. Jadi, perusahaan berhak untuk mendapatkan kegunaan dari truk dan kontrol atas truk tersebut. Akuntansi lebih memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan daripada status legal. Dapat disimpulkan, definisi control by an entity yang dimaksud adalah bukan memiliki suatu aset real secara fisik, secara absolut, tetapi hak guna atas aset tersebut, sehingga perusahaan berhak mendapatkan kegunaan dan kontrol dari aset itu. Next. Masuk ke materi ketiga, yaitu past events. Kualifikasi aset selanjutnya ialah berdasarkan hasil transaksi lalu, sehingga entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat aset itu. Maka, mesin yang masih rencana dibeli bukan termasuk aset, karena belum terjadi event, yaitu transaksi pembeliannya.
Namun, interpretasi event ini bisa berbeda. Apakah perusahaan menandatangani kontrak dengan perusahaan konstruksi untuk membangun gedung kantor dengan harga tertentu, baru dikualifikasikan sebagai event. Hal ini biasanya disebut dengan wholly executed contract, yaitu kontrak di mana masing-masing pihak harus melakukan presentasi kewajiban sesuai kesepakatan. Next. Kontrak eksekutori atau executory kontrak ialah kontrak yang telah dipenuhi oleh suatu pihak, tetapi belum dipenuhi oleh pihak lain yang terlibat. Menurut AASB, kontrak eksekutori seperti forward exchange kontrak akan meningkatkan aset dan liabilitas dan harus dilaporkan. Namun, ada yang berpendapat bahwa pelaporan kontrak ini hanya menambah leverage, tetapi secara nyata tidak ada perubahan pada status hutang perusahaan. Akhirnya, Ijiri menyimpulkan bahwa setelah hak kontrak memenuhi definisi aset atau first test, maka harus memenuhi juga beberapa kriteria pengakuan seperti usefulness dan firmness sebelum bisa dilaporkan. Saat ini, executory contracts diakui sebagai aset tergantung persyaratan standar akuntansi. Contohnya berdasarkan IAS 17 AASB 117, finance lease memberikan peningkatan terhadap aset dan kewajiban. Perbedaan antara finance dan operating lease tidak didasarkan prinsip teoretis, melainkan pada kondisi apakah lease mentransfer risiko secara substansial dan reward dari kepemilikan atas suatu aset. Next. Masuk ke teori 4, yaitu exchange ability. Next. Saat ini ada perdebatan bahwa apakah kualifikasi aset harus juga memenuhi kriteria dapat ditukarkan atau dapat diperjualbelikan atau exchange ability. Konsep ini berarti item keuangan bisa dipisahkan
dari suatu entitas, dan nilai sisanya terpisah dari tingkat exchangeability-nya rendah. Pasti economic value-nya juga rendah, karena tidak mungkin terjadi proses jual beli, maka dari itu tidak akan pernah ada harga pasar untuk barang tersebut. Lalu, bagaimana dengan goodwill? Apakah termasuk aset? Goodwill ialah bentuk intangible yang mencerminkan kelebihan penilaian perusahaan atas aset dibandingkan harga pasar. Karena itu, goodwill tidak bisa dipisahkan atau dijual. Next. Maka, Chambers berpendapat bahwa goodwill tidak bisa termasuk aset berdasarkan karakteristik exchangeability. Menurutnya, nilai goodwill hanya berdasarkan evaluasi, bukan pengukuran keseluruhan pembanding saat evaluasi goodwill hanya berdasarkan hipotesis, bukan memang kebenaran. Maksudnya, perusahaan menerka harga beli aset berdasarkan hipotesa dan performa lalu, dan ketika ternyata harga beli lebih tinggi daripada harga pasar, maka selisihnya dikategorikan sebagai nilai goodwill. Kritik lain terkait konsep ini ialah nilai ekonomis suatu aset bergantung pada karakteristik kelangkaan dan utilitas, bukan exchangeability. Selain itu, goodwill dikategorikan sebagai aset karena kenapa? Bukan untuk menilai bisnis secara keseluruhan, tetapi sebagai identifikasi dan menilai secara ekonomis sumber daya tertentu sehingga memenuhi kualifikasi aset. Exchangeability ialah karakteristik yang mendukung keberadaan suatu aset, tetapi bukan yang utama. Contohnya, goodwill, meskipun tidak bisa dipertukarkan secara terpisah, goodwill tetap disebut sebagai aset karena memenuhi kriteria utama aset yang lain. Next. Masuk ke asset recognition yang selanjutnya akan dibawa oleh Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024.
Selanjutnya, pengakuan aset. Pengakuan melibatkan aturan pengakuan, ada yang formal maupun informal. Contoh informal adalah pengakuan piutang ketika penjualan secara kredit terjadi. Contoh formalnya adalah pengakuan finansial lease sebagai aset. Framework recognition kriteria atau kriteria-kriteria dalam pengakuan itu ada 2. Yang pertama, peluang dari keuntungan ekonomis yang akan datang. Yang kedua, aset harus dapat diukur dengan andal atau reliable measure. Next. Selanjutnya, 2 contoh aturan pengakuan konvensional. Itu juga ada 2. Yang pertama, sebuah piutang akun dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit terjadi. Lalu yang kedua, peralatan dicatat sebagai aset ketika dibeli. Next. Contoh pedoman pengakuan yang resmi ditetapkan adalah pedoman yang digunakan untuk pengakuan sewa pembiayaan sebagai aset. Untuk list sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dari LAS 17, AASB 117 memenuhi salah satu dari kriteria berikut menunjukkan bahwa sewa non-dibatalkan adalah untuk kapitalisasi kecuali ada alasan lain yang akan membutuhkan sewa yang akan dianggap sebagai sewa operasi. Yang pertama itu ada kepemilikan transfer sewa aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, lease memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperlukan yang diperkirakan akan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi menjadi dieksekusi untuk itu cukup yakin pada awal sewa bahwa pilihan akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari pembayaran sewa minimum sebesar setidaknya secara substansial semua nilai wajar aset sewaan. Dan aktiva sewa guna usaha adalah dari suatu sifat khusus yang hanya penyewa dapat menggunakannya tanpa modifikasi besar. Next.
Selanjutnya, kriteria pengakuan masa lalu. Recognition rules yang digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. Terdapat perbedaan antara recognition rules dengan recognition kriteria. Recognition rules merupakan peraturan spesifik untuk mengidentifikasi suatu aset. Sedangkan recognition kriteria merupakan panduan umum dalam membuat suatu recognition rules serta panduan dalam pengakuan aset yang menyediakan bantuan dibandingkan dengan peraturan spesifik. Kerangka kriteria pengakuan menggabungkan pertimbangan antara kemungkinan manfaat ekonomi yang akan datang serta untuk memenuhi syarat pengakuan. Suatu aset harus dapat diukur secara andal. Tidak semua kriteria ini terdapat dalam framework dan beberapa hanya memiliki sedikit dasar teoritis. Berikut ialah kriteria yang tidak ditujukan untuk diselesaikan dan tidak mutually eksklusif, yaitu yang pertama ada kepercayaan pada hukum atau reliance on the law, yaitu pengakuan aset yang bergantung pada konsep hukum aset tersebut. Contohnya itu pencatatan piutang karena terjadinya penjualan persediaan. Hal ini berhubungan dengan kriteria relevan dan reliability. Sedangkan kontrol digunakan untuk menentukan keberadaan dari suatu aset. Meskipun hak kepemilikan secara hukum dan kontrol atas manfaat properti sering digunakan sebagai kriteria recognition. Namun yang lebih utama ialah substansi ekonomi dari aset tersebut. Yang kedua ada penentuan substansi ekonomis pada transaksi atau kejadian atau determination of the economic substance of the transaction or event, yaitu memastikan substansi ekonomi transaksi berhubungan dengan objektif pelaporan yang relevan dan reliable. Material juga merupakan salah satu faktor. Jika suatu kejadian sangat signifikan secara ekonomi, maka penting untuk dicatat dan dilaporkan. Terkadang kriteria ekonomi substance berlawanan dengan hukum. Contohnya, finance lease diakui oleh peminjam pada saat peminjam telah memperoleh secara substansial hak dan kewajiban dari kepemilikan serta memiliki kontrol terhadap aset yang dipinjam. Terdapat perbedaan manfaat substansial antara finance dan operating lease. Finance lease membawa kepemilikan in substance atau jenis hak serta kewajiban. Sedangkan pada operating lease hanya berupa peminjaman jangka pendek sehingga tidak disertai hak dan kewajiban. Framework tidak memberlakukan finance lease berbeda dengan operating lease pada asset definition, namun standar pemberlakuannya itu secara berbeda untuk tujuan asset recognition. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan konservatisme atau use of the conservative atau prudence principle.
Prinsip prudence atau kehati-hatian ketika membuat laporan keuangan bertujuan agar aset atau income tidak overstate dan liabilities or expense tidak understate. Konservatisme menunjukkan bahwa kewajiban dapat dicatat lebih dahulu, namun aset tidak. Prinsipnya agar expense tidak understate, kemungkinan kerugian harus segera diakui. Namun pendapatan baru diakui sampai benar-benar terrealisasi. Contohnya, konstruksi proyek jangka panjang, kerugian telah diantisipasi dan dilakukan pencatatan bahkan sebelum proyek tersebut selesai. Namun, apabila diekspektasi menghasilkan profit, maka tidak ada keuntungan yang dicatat hingga proyek tersebut selesai. Pendekatan ini tidak sesuai dengan konsep neutrality, yaitu informasi bebas dari bias dan tidak dipilih dalam keadaan yang mempengaruhi penilaian untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Standar IAS 38 atau AASB 138 juga melarang adanya pengakuan aset yang dihasilkan secara internal berdasarkan research serta goodwill karena bukan sumber daya yang dapat diidentifikasi. Pengakuan juga dilarang karena terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi apakah aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Next. Lalu pengukuran aset framework di IASB telah mencantumkan karakteristik kualitatif informasi finansial, namun masih diperdebatkan konseptual guidance pengukuran aset yang sebaiknya digunakan agar karakteristik tersebut dapat dipenuhi. Jika aset diukur sesuai acquisition cost, maka lebih objektif dan bisa menyediakan informasi yang verifiable dan reliable. Tapi menggunakan pengukuran secara fair value atau nilai wajar dapat memberikan informasi yang lebih relevan dengan keadaan sekarang. Next. Selanjutnya, cara pengukuran aset saat ini bervariasi, serta merefleksikan insentif manajer dan praktik akuntansi masa sebelumnya. Namun, kita dapat mempelajari pemilihan metode pengukuran dengan mempertimbangkan pengukuran yang berlaku bagi tangible, intangible, serta financial instrument aset.
Metode pengukuran yang terkait ialah ketika akuisisi aset dan periode selanjutnya saat aset telah dimiliki. Setelah diukur, informasi tentang nilai aset bisa diakui di laporan keuangan atau bisa juga dicantumkan di notes disclosure. Next. Selanjutnya, tangible asset. Terdapat dua jenis pengukuran yang dikenal, yaitu historical cost dan fair value. Untuk historical cost, aset diukur pada saat akuisisi dan dikurangi akumulasi depresiasi dan penurunan nilai. Pendukung model ini berpendapat bahwa biaya pada saat akuisisi ini menyediakan tujuan dan bukti-bukti bahwa pengukuran depresiasi dan penurunan nilai yang telah dihitung merefleksikan nilai yang sesungguhnya dalam balance sheet. Sementara itu, revaluasi aset menyediakan informasi yang relevan untuk para pengguna laporan keuangan. Namun, beberapa berpendapat bahwa pengukuran ini tidak handal dan subjektif apabila penentuan nilainya diestimasi, padahal seharusnya diobservasi. Dikatakan subjektif karena nilai yang didapat berasal dari perhitungan manajemen sendiri. Next. Beberapa GAAP suatu negara seperti Prancis dan Jerman menyukai penggunaan biaya historis atau historical cost. Model biaya merefleksikan pendekatan konservatif dalam pengukuran aset. Pengukuran berdasarkan biaya historis berarti aset yang diukur pada biaya akuisisi dikurangi akumulasi depresiasi serta penurunan biaya. Pendukung model ini mengargumentasikan bahwa biaya akuisisi menyediakan objektif dan bukti yang dapat diverifikasi atas biaya aset serta aplikasi depresiasi dan penurunan yang meyakinkan bahwa nilai sebenarnya merefleksikan laporan posisi keuangan. Konsisten dengan pendekatan konservatif untuk pengukuran, kerugian dalam nilai aset dimunculkan dalam laporan keuangan tetapi kelebihannya atau gain itu tidak dimunculkan. Namun, standar IASB membolehkan pengukuran kembali atas tangible asset. Opsinya dicakup dalam IAS 16 Property, Plant dan Equipment, serta IAS 40 Investment Property yang merefleksikan praktik yang telah lama berdiri di UK GAAP dengan diadopsi dalam standar IASC atau IASB. Standar tersebut mengizinkan tetapi tidak mengharuskan menggunakan model pengukuran current value. Terkait dengan IAS 16, manajer dibolehkan untuk menggunakan model revaluasi dalam pengukuran.
Pengukuran bisa didasarkan pada market value yang disediakan oleh appraisal yang memiliki kualifikasi profesional atau dengan mengestimasi entitas berdasarkan pada income atau depreciated replacement cost. Sama halnya dengan IAS 40, di mana manajer dapat memilih menggunakan model biaya atau model nilai wajar atau fair value untuk pengukuran setelah pengakuan. Model revaluasi aset dianggap memberikan informasi relevan pada pengguna laporan keuangan. Revaluasi dapat menyediakan informasi mengenai nilai saat ini dibandingkan historical cost. Namun, argumen ini kurang persuasif apabila asetnya baru saja dibeli atau tidak tunduk pada harga pasar yang fluktuatif. Manajer dapat menilai kembali tanah ketika sedang adanya kenaikan harga untuk meyakinkan bahwa aset tersebut tidak understate dalam laporan posisi keuangan. Current value dalam laporan posisi keuangan cukup relevan dalam pengambilan keputusan. Lebih disenangi untuk menghitung rasio keuangan atau mencegah perusahaan dari target pengambil alihan. Next. Salah satu argumen atas model pengukuran saat ini atau current measurement model adalah pengukuran tersebut tidak dapat diandalkan dan subjektif. Pihak yang berlawanan menganggap tidak dapat diandalkan karena fair value diestimasi, bukan diobservasi. Contohnya, saat fair value stock options ditentukan dengan menggunakan suatu model, bukan dengan harga pasar. Sedangkan, pengukuran menjadi subjektif ketika menyangkut valuasi input yang diperoleh manajemen. Penambahan atau gain atas pengukuran aset kembali dihasilkan dari penggunaan model revaluasi. Secara tradisional dicakup secara langsung dalam ekuitas. Aset meningkat, yang kemudian meningkatkan aset dalam laporan posisi keuangan dan mengkreditkan secara langsung revaluasi aset pada cadangan ekuitas atau kredit cadangan revaluasi aset. Sehingga kenaikan nilai aset ditunjukkan tanpa adanya dampak pada laba atau rugi. Namun, surplus pada pendapatan telah dilanggar atau di mana pendapatan harus mencakup seluruh item pendapatan, beban, gain, dan loss. Dan kenaikan aset yang tidak disadari ketika mengkomunikasikan para pengguna laporan keuangan tidak mempengaruhi pendapatan sehingga figur pendapatan konservatif disampaikan. Penambahan dalam aset disadari ketika dijual. Perlakuan dari unrealized gain dan loss muncul dari model pengukuran current value adalah satu isu yang paling kontroversial dalam akuntansi hari ini. Next. Sehingga karena intangible aset tidak memiliki pasar, maka yang biasanya digunakan adalah cost, dikurangi oleh akumulasi amortisasi dan impairment. IAS 38 melarang pengakuan atas internally generated intangible asset karena hanya dapat dimunculkan di balance sheet hanya atas capitalization of development cost-nya saja. Next.
Saat ini banyak aset perusahaan yang bernilai tinggi berbentuk intangible, yaitu yang secara fisik tidak berbentuk. Contohnya brand Coca-Cola. Karena masih tergolong sebagai aset, maka harus dilakukan measurement. Lalu bagaimana cara mengukur nilai intangible asset? Apakah bisa juga menggunakan metode cost dan fair value atau revaluation yang sebelumnya telah diterapkan pada tangible asset? Kenyataannya, standar akuntansi terkait intangible asset tergolong konservatif. Menurut standar IAS 38, intangible asset harus diukur berdasarkan biaya akuisisi saat itu. Sebenarnya, model revaluasi boleh digunakan, tetapi fair value asset ditentukan berdasarkan referensi dari pasar aktif, yaitu yang sering diperdagangkan. Sedangkan, hampir seluruh intangible asset tidak terlalu banyak diperjualbelikan secara aktif. Next. Maka dari itu, metode pengukuran intangible asset dilakukan berdasarkan biaya akuisisi, atau setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan impairment. IAS 38 juga melarang diakuinya intangible asset yang dihasilkan internal perusahaan. Contohnya ialah biaya research and development atau R&D saat merancang suatu aset. Walaupun pengeluaran tersebut dapat meningkatkan manfaat mendatang, tetapi tidak bisa menghasilkan aset terpisah yang bisa teridentifikasi. Sehingga sulit diklasifikasikan termasuk jenis aset apa. Cara satu-satunya agar biaya tersebut bisa tercantum di balance sheet ialah dikapitalisasi sebagai biaya development. Valuasi intangible asset sering diperdebatkan karena ada estimasi yang subjektif terkait fair value asset. Next. Selanjutnya, financial instrument. Jenis aset yang lain ialah instrumen finansial seperti instrumen derivatif dan saham. IAS 39 membuat kategori terpisah financial instrumen atas aset dan liabilitas, serta cara pengukuran terkait. Namun, apakah cara pengukuran tangible dan intangible asset bisa juga diterapkan pada financial instrument? Metode pengukuran yang paling dominan adalah historical cost. Tetapi, untuk financial instrument, model tersebut tidak cocok digunakan. Sebab nilai financial instrument bisa berubah dramatis sewaktu-waktu, sedangkan sesuai cost model, perubahan ini tidak dapat dicantumkan di laporan keuangan. Sehingga, kerugian atas perubahan nilai tersebut tidak bisa diketahui. Apakah perubahan ini harus dimasukkan ke balance sheet untuk merefleksikan nilai entitas, atau apakah gain atau loss bisa dimasukkan sebagai income periode tersebut? Dan jika tidak diakui, bagaimana investor dapat menilai risiko finansial instrumen tersebut? FASB dan IASB menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur sesuai fair value atau nilai wajar, bukan cost. Sesuai PSAK 10, nilai wajar ialah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham atau knowledgeable dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Menurut para penyusun standar tersebut, cara pengukuran dengan nilai wajar dapat menyediakan informasi yang lebih relevan.
Nilai wajar dapat ditentukan melalui quote market price atau sesuai harga jika diperdagangkan bebas, serta sesuai estimasi manajemen atau berdasarkan harga pasar atau PV cash flow asset. Meskipun begitu, banyak yang berpendapat bahwa kriteria reliability laporan keuangan jadi berkurang, sebab tidak jelasnya metode measurement nilai wajar yang seharusnya digunakan. Laporan juga kurang understandable dan comparable, misalnya aset mesin di perusahaan A dinilai berdasarkan estimasi sekitar 500 juta, sedangkan mesin yang sama diestimasi oleh perusahaan B sekitar 450 juta. Para pembuat standar juga masih berargumen tentang gain dan loss financial instrument. Menurut mereka, sebaiknya diakui agar laporan keuangan lebih transparan serta mengurangi kompleksitas aturan akuntansi yang berlaku. Next. Pengukuran finansial instrumen memang kompleks, terlihat dari ada beberapa metode pengukuran berbeda yang digunakan sesuai jenis instrumen. Ketika pengakuan awal, semua finansial instrumen diukur sesuai acquisition cost yang pada saat itu sama dengan fair value-nya. Untuk pengakuan selanjutnya, perusahaan dapat memilih pengukuran sesuai fair value dengan perubahannya diakui sebagai income atau fair value through profit and loss. Alternatif lain, perusahaan dapat mengklasifikasikan aset menjadi kategori lainnya dan melakukan metode pengukuran yang sesuai. Next. Nah, berikut contoh kategori klasifikasi finansial instrumen dan pengukurannya. Yang pertama, dari tipe aset finansial itu ada original atau pinjaman dan piutang. Metode pengukurannya itu amortized cost. Lalu yang kedua itu originated loans and receivables. Metode pengukurannya itu aset tidak dipengaruhi oleh niat untuk menjual atau hold to maturity. Terus yang ketiga ada hold to maturity investment. Metode pengukurannya itu amortized cost subject to review for impairment in value. Perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan klasifikasi HTM apabila aset dijual atau ditransfer lebih dari sebagian kecil. Lalu yang keempat, available for sale securities. Metode pengukurannya itu fair value, gain atau loss dari remeasurement diakui di ekuitas. Lalu yang terakhir itu ada financial asset, held for trading or classified as fair value through profit and loss and derivative. Metode pengukurannya itu fair value dengan profit atau loss atau remeasurement diakui sebagai profit dan loss. Semua financial instrumen yang berdasarkan amortized cost dan AFS harus dinilai impairment-nya setiap tanggal pelaporan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwaritz dengan NIM 2019-12-11-052. Ya, terima kasih ya, Safa. Berikutnya adalah tantangan bagi pembuat standar. What measurement models? Jadi terdapat dukungan dari IASB dan FASB untuk penggunaan nilai wajar yang lebih luas dan menjadi fokus beberapa bagian dalam komunitas keuangan. Next. Ya, bisa di next ya. Oke, untuk selanjutnya dalam FAS nomor 157 terdapat contoh dari teknik penilaian yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar, termasuk di dalamnya ada 3. Yang pertama ada pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya.
pendekatan pasar itu biasanya menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan. Untuk pendekatan pendapatan, konversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang. Kemudian untuk pendekatan biaya, yaitu sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama atau current replacement cost. Next. Nah, kita masuk ke cara menghitung nilai wajar pengukuran. FASB dan IASB membahas isu mengenai pengukuran pada PES-C dalam proyek Conceptual Framework, yaitu yang pertama ada pass entry atau exit prices, yang kedua modified pass amount, yang ketiga ada current entry, yang keempat ada exit atau equilibrium price, dan yang terakhir ada value in use atau future entry atau exit price. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan konsep, prinsip, dan terms pengukuran. Mereka akan mengevaluasi dan mengurutkan metode pengukuran berdasarkan sejauh mana masing-masing metode memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan yang disyaratkan. Boleh next? Ya, kita masuk ke cara menghitung nilai wajar menghitung nilai wajar pengukuran. Proyek Conceptual Framework mengindikasi bahwa para pengatur standar terbuka untuk mempertimbangkan berbagai model pengukuran. Beberapa pendapat menyatakan bahwa standar IASB memperkenalkan pengukuran fair value dengan penggunaan yang luas. Walaupun hal ini ditentang secara kuat oleh Cairns. Ia menyatakan bahwa IFRS telah memperkenalkan pengukuran fair value untuk derivatif pada setiap balance date serta untuk beberapa aset dan liabilitas finansial lainnya pada IAS nomor 39. Begitu pula dengan persyaratan untuk mengukur share-based payments kepada karyawan pada fair value IFRS yang kedua. Next. Berikutnya, dalam cara menghitung nilai wajar pengukuran, pengatur standar telah memberikan panduan untuk mengukur fair value. Pada SFAS nomor 157 mengenai fair value measurements, FASB memberikan contoh teknik valuasi untuk mengestimasi fair value. Mencakupi market approach, penggunaan observable prices dan informasi dari transaksi aktual untuk aset atau liabilitas yang identik, mirip, atau dapat diperbandingkan. Income approach, konversi jumlah di masa depan seperti cash flow atau earnings menjadi single discounted present amount. Cost approach yaitu jumlah yang saat ini diperlukan untuk mengganti kapasitas jasanya. Next. Ada 3 tingkatan dalam cara menghitung nilai wajar pengukuran. Tingkat yang pertama, menggunakan harga terpilih untuk aset dan kewajiban yang identik di pasar yang aktif yang direkomendasikan kapanpun informasi tersebut tersedia. Harga tersebut tidak perlu disesuaikan. Itu untuk tingkat yang pertama. Dan tingkat yang kedua, jika harga terpilih untuk aset dan kewajiban yang identik di pasar yang aktif yang direkomendasikan tidak tersedia, maka nilai wajar harus diestimasikan berdasarkan harga yang terpilih untuk aset dan kewajiban.
yang hampir sama di pasar aktif. Dibutuhkan adanya penyesuaian pada beberapa perbedaan. Untuk tingkat yang ketiga, jika di tingkat 1 dan 2 tidak tersedia, atau jika perbedaan antara set dan kewajiban yang hampir sama tidak dapat ditentukan secara objektif, maka nilai wajar dapat diestimasi. Next. Sekarang kita masuk ke masalah untuk auditor. Jadi mengaudit nilai wajar menciptakan kesulitan karena memerlukan penerapan model penilaian dan seringkali penggunaan ahli penilaian. Auditor perlu yang pertama memahami proses perusahaan klien dan kontrol yang relevan untuk menentukan nilai wajar. Yang kedua, membuat pertimbangan apakah metode dan asumsi pengukuran perusahaan klien sudah tepat dan kemungkinan besar memberikan dasar yang masuk akal untuk pengukuran nilai wajar. Dan yang ketiga adalah menghargai potensi bias manajemen dan kemungkinan kesalahan. Next. Masalah untuk auditor selanjutnya, ada potensi bahwa kegagalan perusahaan akan mengarah pada tindakan hukum terhadap auditor yang gagal melakukan pendekatan audit nilai wajar aset mereka secara tepat. Audit nilai wajar cukup menyulitkan auditor karena harus menggunakan suatu model valuasi yang seringkali membutuhkan ahli valuasi dari luar. CEO dari kantor audit Grant Thornton LLP menyebutkan bahwa pengauditan nilai wajar merupakan salah satu dari 10 topik yang harus diteliti lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa kerja auditor sedari dulu selalu berdasarkan pada bukti, sebanyak-banyak yang dapat terverifikasi. Dalam penilaian nilai wajar pun, auditor harus dapat mengumpulkan bukti-bukti untuk penilaian tersebut. Namun, jangkauan bukti untuk penetapan nilai wajar sangat luas, sehingga auditor butuh bantuan ahli penetapan nilai wajar agar seluruh bukti yang ada dapat dikonsiderasi. Next. Masalah untuk auditor selanjutnya adalah menggunakan nilai wajar dalam penetapan nilai aset menjadi sangat atraktif untuk manajemen dan lebih tidak beresiko untuk auditor pada periode di mana nilai aset sedang naik tinggi. Namun, hal ini juga dapat menjadi berlebihan dan berujung pada bubble. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, ketika krisis ekonomi di Amerika Serikat merebak, dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah penilaian nilai wajar yang naik terlalu berlebihan. Next. Kesimpulannya dari materi chapter 7 ini adalah aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang mengalir pada badan. Dalam mengakui aset tidak harus bergantung pada hak hukum. Tetapi secara substansi ekonomi, kita harus mengakui sesuatu yang akan memberikan manfaat pada masa depan perusahaan. Dan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan agar bisa menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kemudian dalam mengukur aset, ada 2 sistem pengukuran yang menjadi perdebatan oleh beberapa ahli. Sampai sekarang yaitu sistem pengukuran biaya historis dan sistem nilai wajar. Pengakuan akuisisi awal aset memang menggunakan biaya perolehan untuk menyajikan laporan keuangan yang aktual. Tapi kita memerlukan revaluasi nilai terhadap aset tetap agar nilainya bisa relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Kemudian, bagaimana cara menghitung nilai wajar? Ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama pendekatan pasar, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendapatan biaya. Pengukuran dan cara menghitung aset dengan menggunakan nilai wajar merupakan tantangan bagi para pembuat standar dalam menyusun standar. Dan hal ini juga menjadi masalah bagi para auditor. Auditor perlu memahami berbagai model penilaian dan proses manajemen untuk menentukan input yang digunakan untuk pengukuran yang digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses dan pengendalian penentuan FAIR. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.